Perkenalkan, nama saya Henrikus Rinaldi Amsikan dengan nomor NPM 19025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang konsep kebajikan menurut Taoisme. Namun sebelum itu, marilah kita melihat dulu sejarah singkat Taoisme dan siapa penggagasnya. Taoisme berkaitan erat dengan keadaan kerajaan Zhou yang terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang pada saat itu mengalami masalah kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan. Kehidupan manusia semakin menderita sehingga membuat orang-orang terpelajar merasa kecewa. Karena hal ini, maka sebagian dari mereka hidup menyendiri dan hidup sebagai biarawan. Lalu mereka mendirikan suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Taoisme atau Tao Te Ching. Selanjutnya adalah siapa tokoh di balik aliran ini. Tokoh yang menjadi peletak dasar aliran ini adalah Yang Zhu, dan kemudian aliran ini dipopulerkan oleh Lao Tzu. Lao Tzu sendiri dilahirkan di Provinsi Honan, ibu kota Luoyang, negara Zhou. Lao Tzu sebenarnya merupakan nama gelar atau nama panggilan yang disematkan pada seorang guru suci. Lao Tzu berarti guru tua. Sekarang kita masuk pada intinya, yaitu konsep kebajikan menurut Taoisme. Menurut Lao Tzu, kebajikan atau De diartikan sebagai karakter atau kekuatan moral yang mengandung 3 unsur. Yang pertama, suatu kata yang berarti selalu mengucapkan kecenderungan memberi bantuan kepada orang lain. Kecenderungan semacam ini muncul dari dalam diri seseorang dan bukan karena faktor dari luar. Yang kedua, mengandung arti jujur, yaitu kecenderungan sikap dan perilaku yang berbasis pada kesucian hati yang murni. Dan yang ketiga, bermakna kasih sayang. Dalam kebajikan, arti hidup adalah untuk sesamanya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang berikut, kebajikan juga berarti pula jalan Dao untuk menuju kebahagiaan sempurna, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Orang yang mencapai kebahagiaan sempurna, yaitu seseorang yang telah mencapai tingkatan sebagai manusia agung. Manusia agung adalah manusia yang hidup untuk sesama dan lingkungannya. Kebahagiaan sempurna hanya dapat dicapai jika seseorang dalam hidupnya telah memiliki fungsi bagi sesama dan lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya, kebahagiaan adalah salah satu unsur jiwa yang sama dengan unsur jiwa lainnya, seperti unsur perasaan, kasih sayang, dan sebagainya. Unsur jiwa tersebut terdapat dalam diri manusia dan bukan di luar dirinya. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa kebahagiaan bersumber di hati sanubari manusia. Objek atau materi yang menyebabkan perasaan bahagia hanyalah merupakan alat atau sarana semata dan tidak identik dengan kebahagiaan itu sendiri. Yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kestabilan jiwa yang menimbulkan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian dalam hidup. Sedangkan hidup bahagia adalah keharmonisan atau keserasian dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup material dengan usaha memelihara kedamaian dan ketenteraman batin. Kebahagiaan terletak dalam batin manusia. Karena itu, kebahagiaan harus dicari di dalam sanubari manusia sendiri. Usaha mencari materi yang memperkosa keterangan batin tidak akan dapat memberikan kebahagiaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Substansi filsafat Taoisme terletak pada persoalan cara hidup manusia sesuai dengan alam untuk mencapai kebahagiaan hidup, dan untuk mencapai kebahagiaan itu maka cara hidup manusia harus mengikuti cara hidupnya Tao. Cara hidup menurut Tao memberi pelajaran bagi seseorang yang mengikutinya, yaitu kesederhanaan,
kepedulian pada semua orang, keluasan dalam menyikapi persoalan hidup, ketidaktergantungan, tajam dalam pemahaman, terlatih menyelami hidup, dan bergembira karena menyukai kebaikan. Nah, pada akhirnya, hal ini memberikan gambaran bahwa cara hidup manusia harus dilandaskan pada kebaikan yang pada akhirnya akan mencapai suatu kebahagiaan yang merupakan bagian dari kebaikan.